Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabatku, kali ini saya akan memberikan gambaran ya, bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube ya. Cara yang baru, terbaru mulai pertengahan 2023 ini. Buat teman-teman yang memiliki channel nganggur, itu bisa didaya gunakan, dimanfaatkan untuk mencari cuan, mencari penghasilan dari AdSense YouTube, bahkan dari celah-celah pendapatan yang lain. Namun bukan berarti tanpa risiko. Saya jelaskan dulu ya, disimak sampai tuntas, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Di tahun-tahun politik seperti ini, 2023, 2024 itu adalah tahun politik Indonesia. Ya, banyak masyarakat yang sudah tahu bahwa sebentar lagi akan ada perhelatan pemilu. Nah, ini tentunya banyak sekali dibutuhkan kekuatan-kekuatan dari channel-channel media sosial maupun internet ya, untuk mengcounter isu-isu, bahkan sebagai pasukan-pasukan media sosial. Nah, kalau teman-teman tidak ingin menjadi bagian dari itu, gerakan seperti itu, maka teman-teman bisa mandiri, berdiri sendiri. Yaitu cara yang pertama untuk mendapatkan uang dari AdSense di tahun politik, teman-teman bisa mengubah channel yang nganggur tadi menjadi channel berita politik. Di situ bisa memberitakan tentang pertemuan tokoh-tokoh elit, ya, tentang banyak hal yang sedang dilakukan, gerakan-gerakan berbagai parpol untuk negosiasi, untuk kompromi ya, menjelang perhelatan pemilu ya. Mana yang masuk ke koalisi siapa, siapa yang masuk ke koalisi mana. Nah, ini bisa menjadi berita harian yang lumayan menjanjikan ya. Karena memang di setiap perhelatan 5 tahun sekali, bisnis internet, bisnis berita politik ini bisa mendapatkan cuan yang luar biasa, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tinggal nanti teman pinter-pinter meracik sebuah berita agar tidak tersandung UU ITE ya. Karena kan teman-teman berjalan mandiri ini, berarti harus objektif, harus adil dalam memberitakan ya. Tidak bisa memihak ke sana, tidak bisa memihak ke sini isi beritanya. Tidak bisa menjadi alat penggiringan opini kalau memang mandiri, tanpa backup, tanpa backingan. Tapi AdSense-nya lancar. Kalau teman-teman pinter meramu, meracik beritanya ya, itu bisa lancar AdSense-nya. Nah, cara yang kedua, banyak peluang untuk mendapatkan uang dari YouTube di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Cara yang kedua adalah gabung dengan buzzer. Buzzer ini kan tugasnya mengelompok, kemudian mengunggulkan calon masing-masing, mengunggulkan prestasinya, memberitakan kelebihan-kelebihannya ya, mempengaruhi masyarakat agar tertarik kepada calon yang diusung buzzer. Nah, antara buzzer dan buzzer ini biasanya terjadi benturan pendapat, dan itu pasti begitu. Karena memang tujuannya saling serang di dunia media sosial ya. Misalkan kelompok buzzer tertentu mengunggulkan C, kelompok buzzer tertentu mengunggulkan D misalkan. Nah, ini kan akan selalu saling serang, saling menjatuhkan tokoh yang dianggap saingan atau lawan politik. Nah, ini di dunia buzzer seperti itu. Tugasnya memang seperti itu. Mau di seberang sana, mau di seberang sana, sama aja ya. Kelihatannya berlawanan, tapi prinsip kerjanya sama, yaitu saling mengangkat idola dan tokoh yang ingin dimenangkan, kemudian menjatuhkan lawan politik ya. Ini kerjanya seperti itu, saling serang seperti ini. Ini tugas buzzer ya. Mau di kubu manapun, buzzer ya seperti itu ya. Maka kalau suatu ketika ada masyarakat awam, masyarakat umum yang terjebak di kolom komentar, kemudian mengomentari di channel yang salah karena buzzer tersebut berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan penonton ini, maka dia akan dihantam habis-habisan di kolom komentar oleh pasukan buzzer yang bersangkutan ya. Kesasar di sini juga begitu, akan dihantam oleh, di kolom komentar dihantam oleh kelompok-kelompok penyokong pendukung dari buzzer ini ya. Ada puluhan ribu akun di situ, puluhan ribu akun. Sudah dari dulu diketahui kegiatan seperti ini kan. Maka sebagai masyarakat ya, dalam memandang proses perpolitikan tetap
kedepankan akal sehat, kewarasan agar tidak terhanyut oleh permainan buzzer-buzzer ini. Saling berseberangan, tapi sebenarnya tugasnya ya sama, membuat berita untuk menjatuhkan lawan-lawan politik, saling menjatuhkan, saling mengangkat isu negatif dari lawan-lawan politiknya. Nah, tapi para buzzer ini harus pinter. Channel-channel buzzer ini harus pinter karena dia kemungkinannya kecil untuk mendapatkan uang dari AdSense. Dia dapat uang dari kontrak politik. Tergantung ya, dari kelompok mana dia disewa. Karena beritanya pasti akan nyangkut-nyangkut pelanggaran UU ITE juga. Pada akhirnya penghasilan yang didapatkan adalah penghasilan kontrak, bukan dari AdSense lagi. Jarang ya, buzzer mendapat dari AdSense itu jarang. Kebanyakan yang paling utama sumber penghasilannya adalah dari kelompok yang memberi uang sebagai kontrak kerja politik. Karena tugasnya mempengaruhi opini masyarakat ya, menggiring opini masyarakat agar memihak pada suatu tokoh yang ingin dimenangkan. Buzzer yang satunya juga begitu. Jadi kelompok antar buzzer ini memang saling berseberangan, saling serang. Nah, itulah yang terjadi di tahun-tahun politik dalam penggunaan medsos. Nah, kalau kalian misalkan bergabung di satu kelompok buzzer, mendapatkan kontrak ya, cukup lumayan hasilnya, ya itu uang-uang juga, tapi resikonya cukup besar sahabatku, resikonya cukup besar. Kalau tanpa backing yang kuat, nanti dilontarkan sendirian ke dalam jeruji kalau ada apa-apa ya, dilontarkan, ditinggalkan sendirian, terpuruk dalam jeruji besi. Nah ini makanya kalau melangkah menjadi buzzer, hati-hati, harus kuatkan dulu backing dan pilih di mana buzzer tersebut bernaung, kuat atau tidak backingannya. Itu sekilas ya tentang celah-celah penghasilan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan YouTuber pemula di tahun-tahun politik ini? Ya memberitakan dengan netral, membuat media-media atau channel-channel berita politik yang netral, yang objektif ya. Tidak perlu gabung ke buzzer sana, buzzer sini ya. Kemudian menggiring opini, saling menggiring opini, saling serang, nggak perlu ya. Cukup suguhkan saja berita-berita politik yang netral, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, yang memberitakan tentang hal-hal sebenarnya tanpa harus membawa penggiringan opini dan muatan-muatan penggiringan opini. Nah, kalau masalah penggiringan opini ini memang di Indonesia banyak yang tidak terasa ya. Misalkan digiring pada suatu penggiringan opini tertentu. Ini kadang-kadang masyarakat nggak terasa sahabatku. Itulah yang terjadi di negeri kita. Banyak sekali yang masih die hard atau kadang mati-matian bela ini, mati-matian bela tokoh ini. Akhirnya dibenturkan. Kalau sudah terjadi benturan, ada korban, nanti beberapa tahun kemudian baru nyadar telah menjadi korban sebuah permainan penggiringan opini, menjadi korban permainan politik. Nyeselnya belakangan. Oke, maka dari itu sebagai manusia yang berakal, punya hati nurani, memiliki logika yang cukup waras, tetaplah jangan terhanyut oleh penggiringan opini apapun. Kalaupun toh kalian nanti harus memilih pemimpin, ya itu terserah kalian ya. Terserah kalian. Kalian ingin tipe pemimpin seperti apa? Ya, karena di Indonesia ini sebenarnya hak untuk bebas memilih adalah hak yang cukup dihormati karena menganut prinsip demokrasi. Oke ya sahabatku, jadi jangan terlalu baper dalam dunia perpolitikan, jangan sampai menjadi ayam aduan sehingga nanti menjadi korban. Kalau sudah menjadi korban nanti penyesalan di belakang ya, menjadi korban penggiringan opini. Penggiringan opini ini masif sehingga tidak terasa mencuci otak kalian menjadi kurang sehat ya. Jangan sampai mudah tercuci otak. Itu aja sih dari pihak manapun. Jadi jadilah masyarakat yang cerdas tanpa mudah diadu domba. Nah, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan mengenai apa yang bisa dilakukan pada tahun-tahun politik 2023-2024 oleh YouTuber pemula. Ya, kalau punya channel nganggur daya gunakan, tapi pilihlah cara-cara yang aman, cara-cara yang tidak berisiko. Kasihan nanti keluarga, anak-anak ya, kalau sampai menempuh hal-hal yang terlalu berisiko. Duitnya mungkin memang banyak, backingnya kelihatan kuat, tapi kalau benar-benar terjadi pelanggaran hukum, bisa jadi
terlempar sendirian ke dalam jeruji besi, kemudian ditinggalkan dan dilupakan. Ini yang menjadi momok, ya, menakutkan. Dan itu biasanya baru disadari setelah seseorang jatuh ke dalam permainan politik. Maka berhati-hati. Sebagai rakyat kita harus mengedepankan akal sehat untuk melihat segala masalah agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak manapun. Itu ya sahabatku. Jadi ini sekedar celah untuk membuka jendela wawasan kita agar semakin berhati-hati terhadap tawaran-tawaran apapun. Kalaupun toh ada tawaran-tawaran, hati-hati. Ya. Tidak mudah di zaman sekarang kita bersikap cerdas, bersikap objektif, ya. Kembali kepada diri masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan logika dan rasionalitas yang sehat, sehingga tidak mudah terseret oleh penggiringan opini ini, itu. Sukses untuk kalian semua. Tetap konsisten berkarya. Kalau kita ingin menjalani tema-tema yang di luar politik, nggak masalah. Ya, tetap jalankan itu dan tetap konsisten berkarya. Yakinlah sahabatku, di dunia YouTube ini orang-orang yang sukses adalah mereka-mereka yang konsisten, ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun konsisten. Nah, mulai nanti terlihat hasilnya. Kuatkah kita untuk konsisten selama 3 tahun? Pertanyaannya dan jawabannya kembali kepada keputusan kalian semua. Harapan saya semoga teman-teman menjadi YouTuber-YouTuber yang konsisten. Apapun yang terjadi tetap berkarya, tetap upload, rajin upload, sambil meningkatkan kualitas isi konten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya sahabatku.